Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 6 April 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Sian de batata dona sana ado nang dihisap mata nang lau nang tanoon tino panihatana dohau nang bulungi sa parbuena nang bunga-bungai nasa uli basa dosia debata ipe ibana puji ma kuhut haposida. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 atau 1 Musa 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ope salili ngadong tanoon, dang jadi masohot saburon dohot gotilon, aringali dohot arilas, arilogo dohot roddo niari, arian dohot borngin. Demikian firman Tuhan. Mengenang ayat ini merupakan lanjutan kisah air bah. Jadi ketika Tuhan menghukum umat manusia yang pada saat itu sudah bergelimang dalam dosa, lalu air bah turun, Nuh dan keluarganya memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan lihat dan terima persembahannya itu, dan Tuhan berjanji bahwa mulai saat itu tidak akan ada lagi hukuman yang seperti itu kepada manusia. Bahwa derita tidak akan berhenti di sana saja. Akan terjadi pergantian antara musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Hari-hari akan bertukar. Kalaupun memang ada musim dingin, maka akan ada musim panas. Ketika orang-orang sibuk bekerja untuk menabur, berlelah-lelah untuk menabur, maka akan ada waktunya mereka bersukacita ketika mereka panen begitu, ketika mereka menuai. Akan ada kemarau yang mana tanaman-tanaman menjadi kering, tetapi akan ada juga musim penghujan di mana semua tanaman tumbuh dengan subur, dengan lebatnya. Ketika ada malam yang gelap, maka akan ada juga siang yang membawa terang. Yang dapat kita pelajari dari sana mengenang penderitaan, duka cita kita tidak hanya akan berhenti di sana. Sekiranya ada orang yang beranggapan bahwa hidupnya sudah pada titik paling menderita, titik paling berduka, titik paling sedihnya, maka dia harus ingat bahwa Tuhan telah menjanjikan ini. Akan ada siang, akan ada malam, akan ada menabur, akan ada menuai, akan ada duka cita, dan tidak hanya berhenti di situ, sukacita sedang menanti. Tetapi ketika kita berada dalam sukacita besar pun,
maka kita harus mempersiapkan diri bahwa suatu saat, di suatu momen, keadaan itu pun akan berputar. Kita akan juga mengalami duka cita. Maka yang patut kita lakukan dalam momen-momen itu adalah berserah diri kepada Tuhan. Mari menyerahkan diri sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ada orang yang sibuk-sibuk bekerja untuk saat ini. Bekerja, tapi tidak kelihatan hasilnya katanya. Kata beberapa orang. Tapi lihatlah, akan ada waktunya engkau akan menikmati hasil dari yang kau kerjakan pada saat ini, kerja kerasmu pada saat ini. Ada orang yang merasa kehidupannya tidak bergerak kemanapun. Tapi mungkin dia hanya tidak melihat saja bahwa hidupnya itu sedang berwarna, begitu berwarnanya. Jadi akan ada momen-momen seperti itu, mengenang sekiranya kita dalam duka cita sekarang, dalam derita sekarang, ingatlah Tuhan tengah merancangkan momen di mana sukacita sedang menantimu, tapi ketika kita dalam sukacita luar biasa pun sekarang, jangan lupa akan ada duka cita nanti juga yang akan kita alami. Maka kita tidak perlu bersombong hati untuk sesuatu itu. Maka kita serahkan dalam duka cita, dalam sukacita pun, mari kita serahkan kehidupan kita hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau telah mempersiapkan suka dan duka cita di dalam kehidupan kami. Maka untuk itu ya Bapa, biarlah dalam duka maupun dalam suka kami tetap berpegang teguh terhadap Engkau, berpengharapan terhadap Engkau. Di dalam masa-masa menuai, di dalam masa-masa bertanam, biarlah semua demi kemuliaan nama-Mu. Ketika pagi, ketika malam, biarlah semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati sepanjang hari ini kegiatan kami ya Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera. Engkau jauhkan segala mara bahaya dari segala aktivitas kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.